Mungkin ada yang bertanya. Lanjut, Bano. Ya. Lanjut, Bano. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran itu hanya untuk mengkiblat pada Allah. Jangan sampai kiblat kita geser hanya karena beda meditasi yang pertama. Jangan sampai kiblat kita geser hanya karena orang yang berkata, oh nggak bisa. Saya yang benar ini hanya saya lakukan rezeki saya langsung di Sunda Glodok sama Gus Yak. Kok sandarannya pada hasil iman. Setelah melakukan katanya itu loh, udah dekat dengan Allah apa enggak, itu loh yang penting. Udah dekat dengan Allah apa enggak, sehingga bikin masjid aja sendiri-sendiri karena beda katanya. Kapan Indonesia bersatu ini loh, kapan hidup ini rukun seperti Jawa Dwipa asalnya itu loh, kapan? Kalau hanya soal katanya aja geger, sedangkan yang berkata itu udah mati, yang meneruskan katanya itu udah ratusan tahun, generasi ratusan tahun. Dan yang meneruskan pun, kalau kita tanya tanggung jawab enggak dengan katanya ini? Ya enggak. Makanya kalau ketentuan Al-Quran udah jelas. Orang iman itu gimana? Innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Di situ inna menempati isim fa'il pelaku. Sesungguhnya pelaku iman, maksudnya pelaku iman itu orang yang benar-benar melakukan iman. Iman sudah menjadi kelakuan itu. Orang yang ikhwatun, menyaudara, tidak membeda-bedakan, tidak mempermasalahkan bendera dan media. Itu orang iman. Karena apa? Sejatinya semua itu menyembah yang maha kuasa. Ya kita ajak dong ke rububiyahnya. Soal beda ubudiyah, cara menyembah dan uluhiyah beda media aja kok geger. Masa lebih cinta katanya daripada negaranya. Fa'aslihu. Jadi kalau orang itu iman sudah menjadi kelakuan, fa'aslihu, dimanapun tempat selalu menciptakan Islam, perdamaian baina akhawaikum, di antara persaudaraanmu. Enggak menciptakan beda katanya, enggak menciptakan beda bertengkar, hanya beda media, itu orang iman. Kalau masih menciptakan perbedaan-perbedaan sehingga menimbulkan pertengkaran, itu berarti ya keluar dari Al-Quran. Saya mengacu pada Al-Quran, berarti ya belum iman. Al-Qurannya garisnya seperti itu. Orang iman itu fa'aslihu baina akhawaikum, dimanapun tempat selalu menciptakan perdamaian, bukan pertengkaran. Jadi marilah kembali ke asal. Udah pernah saya utarakan, ajaran Rasulullah itu budi pekerti luhur. Ajaran Rasulullah itu mengajak menyembah yang maha kuasa, bukan menyembah agama. Qurannya jelas, innalladzina amanu waladina hadu wa nasoro wasobiin. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu dari
orang Nasrani, orang Yahudi, Nasrani dan Sobiin itu siapa? Orang-orang yang nggak pernah mendengar kitab-kitabnya Allah. Dari kecil udah di pengasingan hidupnya. Tapi kalau man amana billah, mendapat hidayah dari Allah sehingga bertemu dengan orang yang membimbingnya menuju Allah, falahum ajrum inda rabbihim, untuk mereka anugerah yang luar biasa dari Allah. Wala khaufun alaihim walau yahzanun, jangan takut dan jangan khawatir kalau enggak selamat. Makanya ada piagam Madinah. Jadi Rasulullah mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh dari Injil, Nasrani, dari Yahudi, yang Zabur atau Taurat, dikumpulkan untuk bersatu padu menyembah yang Maha Kuasa, membangun Madinatul Munawwarah. Setelah Rasulullah wafat, baru mulai katanya, nah kita terdoktrin dari kecil mengikuti katanya. Akhirnya ya kasarnya gini, kalau masih ke katanya akhirnya lebih percaya pada penguasa, tidak percaya pada yang Maha Kuasa. Karena apa? Beda media. Dan itu masuk ke Indonesia. Jadi budi pekerti luhur orang Indonesia, orang Jawa hancur karena yaitu tadi penguasa masing-masing. Kalau kamu nggak ikut gini dosa, haram, maksiat, masuk neraka, nggak dapat pahala. Kita terdoktrin dari kecil ke arah penguasa, tapi menjauhkan kita dari yang Maha Kuasa. Nggak sadar kalau hidupnya penuh dengan maksiat dari balik sampai mati. Karena apa? Merasa lebih benar sendiri. Mari dibuka hati, mari dibuka wacana iman. Hidup ini hanya coba sebentar, jangan main-main. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Selama ini kita menyembah kebenaran diri apa menyembah Allah? Selama ini hati kita ada rasa nggak senang dengan media lain, apa nggak ada efek ke hati kita. Jadi media amal pun jangan menjadi patokan itu menyelamatkan. Maksudnya beda cara melakukan itu loh amal. Orang nggak cocok dengan amal kita lalu kita cap nggak selamat. Makanya Al-Qur'annya jelas, wailul likulli humazatil lumazah, neraka wel untuk orang yang mencela. Dan kalau kita menyembah diri, itu berarti tidak pernah kembali kepada ilahi Rabbi. Mati pun nggak akan kembali ke ilahi Rabbi. Ilahi Rabbi itu apa sih? Ilahi itu Tuhanku yang menghidupiku. Karena apa? Hidupmu merasa yang menghidupi dirimu sendiri. Mari dibuka wacana iman hati kita, tanya kejujuran hati kita. Kalau langsung ke Al-Quran nggak sulit, nggak ada istilah-istilah aneh-aneh. Makrifat hakikat syariat apa itu dalam Al-Quran aja nggak ada. Tolong carikan Rasul 25 itu yang pandai, nggak ada loh ya. Mereka hanya mengikuti petunjuk Allah. Rasulullah pun juga seperti itu. Apa yang disampaikan betul wahyu dari Allah, nggak pernah dari otak Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah saenake dewe. Mengapa kita umatnya kok saenake dewe? Dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad itu nggak ada ceritanya Rasul itu pandai. Mereka itu hanya apa?
sistem Allah mengajak orang untuk menyembah Allah. Sistem dari rasa sayangnya Allah pada hambanya, makanya Allah mengutus rasul-rasul. Tolong carikan rasul yang pandai mana. Nabi Musa misalnya melempar tongkat berubah menjadi ular, apa ya tahu toh Nabi Musa yang enggak. Itu mengikuti apa yang dalam hati Nabi Musa yang diberikan wahyu oleh Allah. Lemparkan tongkat, oh ternyata berubah jadi ular, oh menang. Allah yang memenangkan, padahal Nabi Musa ya bingung. Dan untuk saudaraku yang dibuka hati, kadang-kadang seperti itu, bingung loh, saya kok bisa berkata gini ya. Bingungmu itu langsung bawa ke hati, ya Allah kok yang menghendaki saya seperti ini. Jangan tempatkan di otak, nanti geser kiblatnya, nggak dikasih lagi oleh Allah. Dalam sejarah-sejarah Rasul, mukjizat itu tanpa rencana para Rasul. Oh nanti misal Nabi Musa, oh nanti kalau saya menghadapi sihirnya Fir'aun, saya bawa senjata pusaka yang nggak tahu Nabi Musa. Nyatanya waktu Fir'aun di laut ya bingung, gimana ini? Di belakang Fir'aun bawa senjata, bawa bala tentara, mau membunuh. Di depan ada lautan, gimana ini? Ya Allah dong yang membimbing. Gak mungkin Allah membiarkan hambanya terdolimi, tersiksa. Allah Musa lemparkan aja tongkatmu, ayo dilempar, ternyata jadi jalan tol. Apa ada Rasul pandai? Ada. Mereka hanya taat pada Allah. Makanya kemarin diungkapkan sama pembimbing, kunci selamat, kuncinya Islam itu syahadat. Syahadat itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada yang kamu ikuti dan bertanggung jawab. Itu syahadat. Di situ arah ajarannya setia kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Nah, jadi ditakdir apapun oleh Allah diontang-anting tetap iya ya Allah, ini loh kau yang kasih takdir, ikhlas. Itu syahadat. Otomatis kalau syahadat kita itu sah, sudah sempurna, otomatis sholat, zakat, puasa, dan haji pun sempurna. Jadi setiamu ke Allah itu loh sampai di mana dulu. Tanya kedekatanmu dengan Allah itu loh, tanya udah jelas alamatnya Allah apa belum. Kalau bersyahadat pasti sudah jelas alamatnya Allah, makanya ya datang biar jelas syahadatnya, dibuka hati biar jelas alamatnya Allah. Karena era Rasulullah nggak ada membuka hati dengan internet apa, dengan HP nggak ada ya bertemu. Tapi kalau memang takdir tidak memungkinkan untuk bertemu dan memang untuk saat ini tidak memungkinkan untuk mengawali, dibuka saudara-saudara yang terdekat. Kalau memang nggak ada saudara yang terdekat, oke, video call sama saya buka jarak jauh, nggak apa-apa. Tapi kalau jangan geser niat Anda semua. Kalau memang Allah memberikan rezeki dan kuasa untuk bertemu, mari kita bertemu. Lebih untuk sempurnanya. Bisa dimengerti saudaraku semua ya? Bisa, Mano. Bisa. Nah, Mano. Bisa, Mano.